Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Fakih Al-Badru dengan NIM 240610212. Saya berasal dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, dosen pengampu Bapak Daci Sujana MPD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hubungan bangsa, negara, dan warga negara. Hubungan bangsa, negara, dan warga negara. Pada dasarnya, konsep hubungan bangsa, negara, dan warga negara memiliki arti yang saling terikat. Masing-masing memiliki peranan penting dalam membangun dan menjalankan suatu tatanan sosial dan politik. Memahami dinamika antara tiga elemen ini sangat penting untuk memahami sejarah, kondisi, dan arah perkembangan suatu bangsa. Bangsa, identitas bersama, asal-usul dan sejarah. Bangsa merujuk pada kelompok manusia yang memiliki ikatan historis, budaya, bahasa, dan kesamaan identitas lainnya. Ikatan ini bisa terbentuk melalui proses panjang sejarah seperti migrasi, penaklukan, atau pencampuran budaya. Bangsa Indonesia, misalnya, terbentuk dari beragam suku dan budaya yang bersatu dalam satu wilayah. Kedua, kesadaran bersama. Bangsa juga dibentuk oleh kesadaran bersama tentang identitas, tujuan, dan aspirasi. Warga negara yang memiliki rasa kebangsaan akan merasakan persatuan dan identitas yang kuat, serta rela berjuang untuk mencapai cita-cita bersama. Negara, organisasi politik, lembaga politik. Negara merupakan organisasi politik formal yang mengatur kehidupan warga negara dengan suatu wilayah tertentu. Negara memiliki lembaga pemerintah seperti parlemen, presiden, dan pengadilan yang bertanggung jawab untuk membuat dan menjalankan hukum serta menjaga ketertiban dan keamanan. Kedaulatan negara memiliki kedaulatan, yaitu hak untuk mengatur urusan dalam negeri dan hubungan luar negeri tanpa campur tangan negara lain. Kedaulatan merupakan dasar legitimasi negara untuk menjalankan pemerintah dan melindungi warganya. Tiga, wilayah. Wilayah negara memiliki wilayah teritorial yang meliputi daratan, perairan, dan udara. Wilayah ini menjadi tempat tinggal warga negara dan menjadi dasar hukum untuk mengelola sumber daya alam dan melindungi kepentingan nasional. Warga negara atau anggota masyarakat. Hak dan kewajiban warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam negara. Hak warga negara mencakup kebebasan berekspresi, beragama, dan berpolitik. Kewajiban warga negara meliputi taat pada hukum, membayar pajak, dan ikut serta dalam pemilu. Ketertiban politik. Warga memiliki peran penting dalam kehidupan politik bernegara. Mereka berhak memilih dan dipilih dalam pemilu, berpartisipasi dalam partai politik, dan menyampaikan pendapat kepada pemerintah. Solidaritas sosial. Warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga solidaritas dan keharmonisan dalam masyarakat. Mereka harus saling membantu dan menghormati satu sama lain dan bekerja sama untuk membangun kemajuan bersama. Hubungan timbal balik. Warga negara sebagai subjek dan objek. Warga negara merupakan subjek dan objek negara. Mereka adalah subjek karena memiliki hak dan kewajiban dalam negara, serta memiliki peran dalam proses politik. Namun, mereka juga menjadi objek negara karena tunduk pada hukum dan peraturan yang dibuat oleh negara. Kedua, negara sebagai pelindung dan pengatur. Negara berperan sebagai pelindung dan pengatur kehidupan warga negara. Negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak warga negara, menjaga ketertiban dan keamanan, serta menyediakan layanan publik. Ketiga, bangsa sebagai basis identitas. Bangsa merupakan basis identitas bagi warga negara dan negara.
Bangsa memberikan rasa persatuan, tujuan bersama dan semangat untuk membangun masa depan lebih baik. Konsep keluarga negara. Pertama, ius sanguinis, keluarga negara berdasarkan keturunan. Kedua, ius soli, keluarga negara berdasarkan tempat kelahiran. Yang ketiga, naturalisasi, proses mendapatkan keluarga negara melalui proses legal. Peran warga negara. 1. Partisipasi politik. Warga negara dapat berpartisipasi dalam politik melalui pemilu, bergabung dengan partai politik, atau menjadi anggota parlemen. Kedua, keterlibatan dalam masyarakat. Warga negara dapat berkontribusi dalam masyarakat melalui kegiatan sosial, sukarelawan, atau gerakan sosial. Ketaatan pada hukum. Warga negara berkewajiban untuk taat pada hukum yang berlaku di negara. Yang keempat, pengembangan diri. Warga negara memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Tantangan dalam hubungan bangsa, negara, dan warga negara. Pertama, ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial dapat menyebabkan konflik dan ketidakstabilan dalam masyarakat. 2. Korupsi. Korupsi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap negara dan lembaga pemerintah. Jadi, jika ingin bangsa kita atau negara kita ingin terbebas atau ingin sejahtera, kita harus menghilangkan hal ini seperti korupsi. Korupsi sangat banyak di Indonesia, mau di kalangan bawah, kalangan menengah, atau kalangan atas. Apalagi sekarang banyak sekali korupsi dalam pemerintahan. Selanjutnya, ketiga, radikalisme. Radikalisme dapat mengancam keutuhan bangsa dan stabilitas negara. Banyak sekali di Indonesia ini orang yang bersifat radikal, ekstrim, atau orang yang ingin jihad, tapi dia tidak dibarengi dengan agama atau pengetahuan. Jadi minimnya pengetahuan mereka tentang apa itu jihad. Keempat, disintegrasi nasional. Disintegrasi nasional dapat menyebabkan perpecahan bangsa dan melemahkan negara. Solusi dan upaya. 1. Penguatan wawasan kebangsaan. Masyarakat harus dibekali dengan wawasan kebangsaan yang kuat untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, peningkatan kualitas pemerintah. Pemerintah harus meningkatkan kualitas pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih. Ketiga, pemberdayaan masyarakat. Masyarakat harus diberdayakan untuk berperan aktif dalam pembangunan dan menyelesaikan masalah bersama. Keempat, pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini menjadi sangat penting karena untuk membangun generasi muda yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan berjiwa nasionalis. Kesimpulannya, bangsa, negara, dan warga negara memiliki hubungan yang saling terkait dan tidak terpisahkan dalam kehidupan bernegara. Bangsa merupakan sekumpulan individu yang memiliki kesamaan sejarah, budaya, dan cita-cita yang menjadi dasar pembentukan negara sebagai organisasi politik yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan melindungi rakyatnya. Sementara itu, warga negara adalah individu yang memiliki hubungan hukum dengan negara yang diakui melalui hak dan kewajiban. Warga negara berperan sebagai elemen utama yang mendukung keberlangsungan negara dengan mematuhi hukum, memenuhi kewajiban, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Hubungan antara bangsa, negara, dan warga negara bersifat timbal balik. Negara memberikan perlindungan dan hak kepada warga negara, sedangkan warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga keutuhan bangsa dan mendukung negara. Keselarasan antara ketiganya menciptakan stabilitas, kemakmuran, dan kesatuan nasional. Dengan demikian, bangsa adalah akar, negara adalah alat, dan warga negara adalah pendukung utama untuk mewujudkan cita-cita bersama. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya mohon maaf karena saya masih belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.